pemain tengah. Entah itu ke center midfieldernya, entah itu ke wing midfieldernya. Ya, ini untuk formasi 4-3-3. 4-3-3. Di mana 4-3-3 ini adalah 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan juga 3 pemain depan. Itu. Oke. Dan sekarang kita bicara fungsinya. Ya. Sekarang kita bicara fungsinya. Oke, kita balik lagi yang ini. Nah, fungsi dari para pemain ini, para pemain ini hampir sama kayak yang namanya basket. Kalau back itu biasanya juga ada sebutan defender itu kayak gitu ya. Jadi tugasnya adalah bertahan. Jadi 4 orang ini tugasnya bertahan. Jadi ada bola kayak gimana tugasnya bertahan. Hanya saja nanti pembagiannya adalah kalau wing back entah itu right entah itu left, itu mereka tugasnya bertahan di area samping. Jadi kalau ada bola datang dari area samping, ini tugasnya nih mereka. Nah, center back ini tugasnya kalau ada serangan dari tengah. Kayak gitu. Ada serangan dari tengah. Biasanya bergantian kalau center back ini. Jadi kalau center back ini, satu dia nahan serangan dari arah tengah. Bisa aja ini satu dulu yang maju. Kalau ini lolos, kalau ini terlewati, baru center back yang satunya lagi yang nahan serangan. Sama kayak serangan dari sayap. Wingback dulu yang maju. Ini maju wingback. Setelah wingback maju dan ternyata lolos, nah center back-nya yang cover. Jadi setelah lolos nggak langsung adu-aduan sama kiper, kayak gitu. Ini adalah tugasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari midfieldernya. Midfieldernya intinya kalau midfielder itu adalah menghubungkan, ya, menghubungkan bola dari belakang ke depan tugasnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membantu serangan. Yang ketiga merangkai serangan. Jadi di midfielder ini biasanya ada yang bertugas sebagai playmaker. Buat yang senang basket pasti udah tahu tugasnya playmaker kayak gimana. Mengalirkan bola. Jadi dia lebih bertugas sebagai pembagi bola. Kayak gitu, pembagi bola. Penahan bola ketika mau melakukan serangan atau pokoknya dia yang menentukan. Mau main bertahan dulu apa mau langsung melakukan serangan. Itu biasanya midfielder. Itu biasanya playmaker kayak gitu ya. Biasanya yang jadi playmaker di permainan sepak bola itu adalah di center midfieldernya. Center midfieldernya. Biasanya cuma satu orangnya yang jadi playmaker. Biasanya, tapi bisa juga dipasang 2 juga bisa. Kayak gitu. Tapi biasanya cuma satu. Oke ya, ini dia. Nah, striker ini tugasnya mencetak gol sebanyak-banyaknya. Ya, sampai sini paham ya? Oke, mau formasinya 4-4-2, mau formasinya yang 4-3-3, sama tugasnya semuanya. Sama tugasnya semuanya. Oke. Hanya saja ini tadi pembagiannya di sini bakalan lebih jelas karena strikernya 3. Ya, kayak tadi saya bilang. Wing striker mau itu kanan, wing kiri, pokoknya dia ngasih serangan dulu, cari serangan dulu dari sayap. Baru setelah itu entah itu di shooting, entah itu dioperin ke center striker, atau itu operin lagi ke playmakernya buat diolah lagi. Itu pokoknya tugasnya kayak gitu. Tugas dari striker sayap dan juga striker tengah, striker sayap. Kalau striker tengah tadi
Dia biasanya cari posisi di area kotak penalti, dapat bola, gocek sekali, 2 kali, kalau ada kesempatan syuting. Kalau deadlock, dia kena defense sama pemain lawan, biasanya dia bakalan cari wing strikernya atau pemain belakang. Biasanya pemain belakang, pemain tengah. Biasanya pemain tengah yang dioperin sama center striker itu adalah playmakernya, center midfieldernya. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke. Jadi setelah ini, seperti tadi yang saya sampaikan, tugasmu adalah untuk proyek ini, ya. Tugas untuk proyek ini adalah andai saya seorang pelatih sepak bola. Oke. Saya akan menggunakan formasi titik-titik. Oke, ini silahkan pilih antara 4-4-2. Oke. Atau sebentar. 4-4-2 atau 4-4 lagi. 4-3-3. Ini silahkan pilih. Jangan di sini deh ininya. Di sini. Oke. Pilih formasinya antara 4-4-2 atau 4-3-3. Ya, dengan posisi kalian udah tahu tadi ya, posisi pemainnya. Nah, kemudian buatkan satu skema serangan dengan formasi yang kalian pilih tadi. Waduh. Dengan formasi yang kalian pilih tadi. Set. Bisa dipahami ya. Oke, kemudian yang harus kalian lakukan, tolong videokan saat kamu menjelaskan. Oke, tolong videokan saat kamu menjelaskan skema serangan tersebut kepada pemainmu. Ya, kan ceritanya tadi kalian jadi pelatih. Pelatih kan punya pemain. Nah, saat briefing sama pemain, kalian etok-etoknya nih, pura-puranya. Lagi briefing sama pemain, kalian jelasin. Ini kamu, kita pakai formasinya 4-4-3 ya. Jadi nanti yang jadi center back ini. Contoh misalnya ya. Yang jadi center back nanti ini misalnya gitu. Nanti kita nyusun serangan, bola dari kiper nanti dioperin nih ke center back sini. Nah, center back ini kemudian oper ke midfielder kanan. Oper ke center midfieldernya. Dari center midfielder jangan ke depan dulu. Center midfielder gerak ke sini dulu, gerak ke pinggir kiri. Ya, gerak ke pinggir kiri, nanti wing back kirinya kemudian nyalip overtake midfieldernya, baru dioperin dulu. Midfieldernya ke tengah lagi, operin ke midfielder, wing back kirinya balik lagi ke tempatnya, center midfielder cari posisi striker, cari salah satu posisi striker. Setelah itu oper ke salah satu striker yang kosong. Nah, striker yang lain nanti masuk kotak penalti tepat di titik penaltinya. Pokoknya di titik area penalti. Nah, center midfieldernya itu ada di luar kotak penalti. Oke ya, bola kemudian dioperin ke striker yang ada di area titik penalti. Kalau kosong ya langsung disuting. Kalau itu deadlock, banyak defend dari musuh,
operin ke apa namanya? Operin ke center midfieldernya, baru syuting dari luar kotak penalti. Misalnya kayak gitu. Oke ya, saya ambil contoh misalnya kayak gitu. Oke, ini dia. Nah, terus sebentar, ini dia. Terus videonya ya, videonya upload di YouTube, kemudian link kirimkan ke saya. Ya, lewat WA saja tidak apa-apa. Lewat WA. Deadline-nya berarti 1 minggu. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 13. 13 tambah 7 berapa? Deadline-nya berarti tanggal 20. Ya, tanggal 20. Kalau kelas sebelah, kalau tidak salah deadline-nya tanggal 15. Kalian tanggal 20. Ya, sampai sini paham? Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, silakan untuk dikerjakan. Silakan untuk dimaksimalkan. Ya, itu saja dari saya. Jika ada yang kurang paham, boleh untuk ditanyakan ke saya. Oke, boleh untuk ditanyakan ke saya. Itu saja, terima kasih, selamat mengerjakan semuanya. Sekali lagi mohon maaf karena kita terpotong waktu itu untuk perayaan kue bulan. Terima kasih semuanya, selamat mengerjakan, selamat pagi semuanya, dan selamat mengerjakan. Dadah, salam olahraga.